Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz atau Rizky Nasution. NIM saya 22050200018. Saya semester 3. Ini adalah presentasi tentang kesehatan mental dalam pendidikan untuk mata kuliah pendidikan psikologi. Silakan menikmati video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, akan saya mulai. Pengaruh kesehatan mental pada proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Kesehatan mental adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang mana ia tidak mendapatkan gangguan atau penyakit jiwa sehingga ia mampu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri serta lingkungannya, serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara harmonis dan seimbang. Ini adalah salah satu hubungan bahwa kesehatan mental berhubungan langsung kepada proses pembelajaran, karena kesehatan mental berpengaruh kepada bagaimana murid atau peserta didik memproses dan mencerna pendidikan atau pelajaran. Karena jika tidak memiliki kesehatan mental yang baik, maka tiap siswa akan mencernanya dengan berbeda. Jika siswa tidak memiliki motivasi yang baik, maka mereka tidak akan semangat untuk mencerna pendidikan atau mencerna pembelajaran, dan membuat pembelajaran tidak baik atau tidak lancar sehingga tidak menghasilkan hasil yang baik kepada siswa. Kita lanjut kembali. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan mental? Salah satu cara yaitu istirahat yang cukup, olahraga secara rutin, lakukan hal positif, kurangi stres, dan menjaga konsentrasi. Nah, itu adalah beberapa saja hal yang paling penting untuk menjaga kesehatan mental, yaitu pertama, melakukan hal yang positif. Ini menurut saya adalah hal yang paling kunci untuk menjaga kesehatan mental, karena hasil dari melakukan hal positif, maka kesehatan mental kita akan selalu terjaga. Misal kita memiliki masalah yang berat, kita bisa mengalihkan diri dengan melakukan hal-hal yang positif, tetapi tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Jika kita memiliki masalah, seharusnya kita bisa dapat mengatasi masalah tersebut, tapi tidak dengan seperti mengalihkan masalah. Tidak, harusnya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi ketika kita secara sadar bisa menyelesaikan masalah, maka itu lebih baik sedangkan mengalihkan masalah dengan melakukan hal-hal positif. Tetapi ini juga bisa dijadikan seperti jangan dilakukan terlalu banyak atau jangan dilakukan terlalu sedikit. Ini mempunyai seimbangan. Jika Anda mempunyai masalah, setidaknya Anda bisa mengalihkan secara sedikit, tetapi tidak membiarkan. Tetapi Anda harus bisa melakukan menyelesaikan masalah, tetapi juga Anda harus mempunyai keseimbangan, bisa menyelesaikan dan mengabaikan, tetapi tidak sampai mengabaikan sampai melupakan. Itu bisa membuat Anda cemas, dan ini membuat kesehatan mental Anda terganggu. Lanjut lagi. Apa yang saya lakukan ketika kesehatan mental saya terganggu? Banyak caranya. Yang saya lakukan biasanya yaitu kesehatan mental saya terganggu, seperti yang pertama, saya mencoba untuk bernafas dan menenangkan diri, kemudian memahami masalah yang saya hadapi dan atasi masalah tersebut secara tenang. Tapi jika tidak bisa sendiri, maka carilah orang untuk menceritakan masalah dan selesaikan secara bersama. Yang saya lakukan pertama yaitu bernafas, karena bernafas bisa membuat Anda menenangkan diri. Bernafas secara tenang, secara teratur.
itu dapat menenangkan diri Anda dan mencari solusi masalah Anda dengan tenang. Tetapi jika Anda tidak dapat mendapatkan solusi, setidaknya Anda bisa konsultasi atau curhat, berbicara dengan teman atau orang tua untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah cara saya. Kita lanjut kembali. Bagaimana merespon pada sesuatu yang mempengaruhi kesehatan mental? Ya, ini adalah yang paling sangat simpel, yaitu hadapi dengan ketenangan atau hadapi dengan tenang. Jika Anda terlalu cemas atau memikirkan banyak sekali, terlalu banyak mikir atau overthinking, maka Anda akan jatuh dalam kecemasan yang lebih buruk dan kesehatan mental Anda akan lebih turun. Dari apa yang saya alami, salah satu cara yaitu adalah menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Sama seperti poin sebelumnya, jika Anda tidak bisa meraih solusi atau meraih selesai masalah, setidaknya Anda mencari bantuan. Nah, dan yang paling utama yaitu hadapi dengan tenang atau ketenangan. Lanjutkan kembali. Dampak kesehatan mental pada proses belajar. Kesehatan mental yang sehat maka akan cenderung meningkatkan motivasi belajar yang tinggi. Demikian sebaliknya, siswa yang kesehatan mentalnya tidak sehat maka akan cenderung timbulnya motivasi belajar yang rendah. Ya, ini adalah salah satu dampak, karena seperti di poin pertama, kesehatan mental berkaitan langsung dengan motivasi belajar siswa. Jika kesehatan mental siswa turun, misalkan dia memiliki masalah, atau dia sedang depresi, atau dia sedang tidak mempunyai motivasi, maka pembelajaran akan tidak dicerna, karena mereka peserta didik tidak memiliki motivasi, karena dia tidak punya rasa untuk mengetahui, atau rasa mengingin tahu, atau rasa ingin bisa. Maka ini mempengaruhi pembelajaran. Lanjut kembali. Strategi menjaga kesehatan mental pada peserta didik. Yang pertama, mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, komunikasi yang terbuka dan empati. Yang keempat, mengajarkan keterampilan penanganan stres. Dan yang kelima, melibatkan profesional. Ya, yang paling utama membuat lingkungan, mengamati, dan empati, dan jangan lupa mengajarkan keterampilan penanganan stres. Dan jika kita tidak bisa, sudah jauh dari penanganan kita, setidaknya kita menghadirkan atau menggunakan bantuan ahli. Yang paling pertama, mengamati, empati, berkomunikasi, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan jika tidak memadai, maka kita mencari bantuan ahli. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika bila ada kata salah dan tidak menyenangkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.